Dan ulama, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sering ditafsirkan secara harfiah, yakni Nabi benar-benar melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Padahal ketika ayat di atas turun, Masjidil Aqsa belum ada sama sekali. Tempat sebelum Masjidil Aqsa didirikan adalah Rentunulan Candi Sulaiman. Masjidil Aqsa baru didirikan pada kekhalifahan Umar bin Khattab dan baru selesai pembangunannya pada kekhalifahan Abdul Malik bin Marwan pada 68 Hijriah, yang 50 tahun setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi masjid tersebut adalah simbol yang harus dikaji maknanya lebih dalam. Maksud dari simbol itu adalah oleh karena sulit menjelaskan hal yang gaib, maka simbol diperlukan untuk memudahkan pemahaman. Begini Bapak. Jadi Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu adalah simbol bait Allah, rumah Allah. Tentu makna rumah Allah ini jangan diartikan secara harfiah seperti rumah manusia. Berarti kalau rumah manusia itu kita masuki tahu itu rumahnya si A dan ada begitu. Kalau rumah Allah itu pengertiannya begini. Kalau rumah Allah itu isinya Allah, apa Allah itu yang harus kita kenali itu. Baru kita berjumpa. Kalau kita memaknai secara harfiah itu seperti Baitullah itu rumah Allah dan berduyul-duyul mencari Tuhan di sana tidak akan pernah ketemu. Kemarin ada testimoni dari jemaah kita Pak Haji Novian 3 kali naik haji. Sudah bisa naik ke tingkat di Ka'bah itu tingkat ke atas itu 3 kali, belum pernah menemukan Tuhannya sampai beliau stres, rambutnya panjang sebau 3 tahun untuk mencari Tuhan. Kemarin waktu malam minggu kemarin beliau testimoni di sini. Setelah kita beri pemahaman bahwa Allah bukan di sana, Allah itu ada di mana tempat kamu berada. Dia meliputi segala sesuatu. Kalau berkunjung menemui Allah cukup dengan dirimu. Di dalam dirimu itulah qalbun mu'min baitullah, itulah yang jadi, itulah rumah Allah. Temuilah setiap saat, nggak perlu kita jual tanah. Baru dia paham. Jadi bait Allah itu rumah Allah, rumah Allah. Makna hakiki dari peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa di mana Rasulullah berkunjung ke Baitullah. Makna hakikinya ini bahwa Rasulullah ini berkunjung ke Baitullah. Di mana letak Baitullah itu? Ya ada yang di dalam diri kita sendiri, inilah Baitullah. Qalbun mu'min Baitullah. Ada dalam setiap diri manusia. Beliau melakukan perjalanan rohani ke dalam diri. Dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhan. Jadi Baitullah itu, bait Allah itu rumah Allah. Jadi untuk bisa berkunjung ke situ harus mengenal diri yang sebenar-benar diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Manusia tidak perlu melakukan perjalanan secara fisik untuk bertemu dengan Allah, karena sesungguhnya Allah tidak berada di suatu tempat yang terikat oleh ruang dan waktu layaknya manusia. Kita ambil pijakan 3 ayat tersebut. Allah innahu bikulli syai'in muhit, sesungguhnya dia meliputi segala sesuatu. Wa nahnu aqrabu min hablil warid, dia dan Allah lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya, dan Allah bersama kamu di mana saja kamu berada. Wa ma'akum aina ma kuntum. Dari ayat di atas kita akan menyadari bahwa Allah itu tidaklah berjauhan dengan hambanya. Dan untuk mengenal Allah cukup mengkaji ke dalam diri. Sekali lagi, untuk mengenal Allah kita mengkaji ke dalam diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Usaha untuk mengkaji ke dalam diri dimulai dengan Isra. Isra adalah usaha atau pencarian yang dilakukan manusia untuk mencari lalu menemui Tuhannya.
Hal ini disimbolkan melalui perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Perjalanan malam ini karena disebut perjalanan malam karena kebanyakan manusia ini hidup dalam kegelapan karena tidak tahu akan kemana tujuan hidupnya. Jadi rata-rata bapak-bapak dan ibu-ibu manusia itu dalam kegelapan. Disitulah ada perintah sholat dan selalu memohon kepada Allah, ya ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Kalau kita minta tolong kepada Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah. Pertanyaannya, di mana posisi kita sekarang? Berarti posisi kita ada di jalan tapi tidak tahu. Makanya kita ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah. Nah, Allah akan menunjuki jalan-jalan yang lurus. Makanya hakikatnya adalah semua manusia itu sesat, semua manusia itu dalam kegelapan. Hanya diperintahkan sholat yang benarlah, sholat yang bernilai khusyuklah, Allah akan menuntun kita ke jalan yang lurus. Tentunya jalan yang lurus ini jalan kembali agar kita selamat, agar kita berjumpa kepada Allah, agar kita kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga. Perlu dipahami, jangan pernah kita masuk ke surga. Bercita-citalah kita berjumpa dengan pemilik surga, karena sudah ada potensi yang bisa mengantarkan ke sana. Tinggal niat ada kesungguhan kita belajar mengkaji yang benar-benar agar kita bisa berjumpa kepada Allah, bisa kembali kepada Allah, bukan kembali ke surga. Ini yang harus kita keinginan kita yang sempurna supaya kita bisa kembali. Tapi keinginan kita tanpa ada ikhtiar itu nggak bisa. Seperti begini, kamu pengen rezeki yang banyak, setiap malam kamu sholat tahajud, wirid ya rojak 10 kali. Tapi kalau kamu pemalas, nggak mau kerja, apakah datang dari langit? Artinya syariat sama hakikat itu sejalan. Doa diiringi ikhtiar itu harus sejalan. Kita lanjutkan lagi. Orang yang tidak tahu dengan tujuan hidup disebut orang buta mata hatinya. Inilah yang diisyaratkan dalam firman Allah, wa man kana fi hadzi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Dan barang siapa buta mata hatinya di dunia ini, niscaya di akhirat nanti dia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Istilahnya begini Pak, kalau di dunia saja kita sudah tidak tahu yang dituju, apalagi di kehidupan yang akan datang. Ibarat mau ke Jakarta, tapi tidak punya petunjuk jalan ke Jakarta, cuma ngonyor saja. Setelah sampai di Jakarta kebingungan, di sanalah kita akan menderita. Karena kita nggak tahu tujuan, nggak tahu alamat, nggak ada yang mengantarkan, cuma nekat. Hidup ini harus ada tujuan. Contoh begini bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita pergi ke pasar membeli, pergi tanpa ada tujuan, kita akan ngawur mencari barang, membeli barang, akhirnya tidak spesifik. Tapi sebenarnya hakikat untuk pergi ke pasar 16 itu yang harus kita tuju. Apa tujuan? Apa tujuan kita pergi ke pasar 16 itu? Itu yang harus kita pegang. Itulah namanya hakikat. Jadi kalau kita sudah mengetahui hakikat tujuan dalam perjalanan kita, insya Allah kita nggak nyasar, karena kita sudah mempersiapkan. Contoh, aku mau beli TV, artinya kita sudah di rumah sudah menyiapkan uang, sudah menyiapkan alat untuk membawa TV itu tersebut. Kalau kita cuma ngonyor saja di pasar 16, lihat TV, dibeli lewat ini, dibeli lewat ini, akhirnya kan hidup itu macam itu. Jadi kalau kita mempunyai tujuan, nah hakikat inilah, dari perjalanan inilah yang harus kita raih supaya kehidupan kita berarah. Itu ikhtibar. Sebenarnya dalam ikhtibar ini ya, setiap manusia itu nafsi lah, bisa mengikhtibarkan sesuai dengan keadaan. Jadi ini kan hanya sekedar
untuk memudahkan paham apa sih yang dikatakan buta mata hati. Tidak tahu yang dituju. Ini hanya sekedar ikhtibar saja. Setiap nabi-nabi pasti bisa mengikhtibarkan itu. Lalu timbul pertanyaan, Pak. Lalu apa tujuan hidup kita yang sebenarnya agar manusia tidak tersesat, tidak buta mata hatinya, dan selamat sampai kepada Allah? Maka manusia harus mampu melakukan Isra Mi'raj. Dan Isra Mi'raj yang dilakukan oleh manusia tidak perlu pergi ke Mekah, tidak perlu menjual tanah. Orang meskipun bisa melakukan Isra Mi'raj asal ia bersungguh-sungguh ingin menemuinya, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhal insanu innaka rabbihun ila rabbika saj'an formulatif. Hai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja dengan sungguh-sungguh menuju Tuhanmu, maka pasti kamu akan menemuinya. Jadi kalau kita mendengar ayat ini, saya teringat dari perjuangan bapak-bapak dan ibu-ibu bisa datang, bisa hadir, bisa masuk ke majelis Al-Mubarakah ini dalam rangka apa? Dalam rangka bahwa kita akan bisa belajar untuk bisa mengenal Allah, sehingga apa yang diperintahkan itu sesuai dengan perintah. Jadi alhamdulillah usaha bapak-bapak juga diridhoi oleh Allah. Gimana akhirnya diridhoi? Karena diizinkan untuk mengenal. Kalau tidak diizinkan untuk mengenal, untuk sahabat saja nggak bisa, bapak-bapak itu nggak bisa. Nah, ini diizinkan mengenal, kita bisa lancar mengucapkan syahadat dengan penyaksian yang sempurna, sehingga dengan penyaksian yang sempurna itu kita bisa mendirikan sholat syukur. Alhamdulillah kita sudah diizinkan oleh perjuangan kita mendirikan waktu di hari Minggu ini. Ini kan bersungguh-sungguh. Kalau kita bersungguh-sungguh, Allah memberi jalannya, Allah mengizinkan untuk kita. Tinggal kesungguhan kita bagaimana kita, keinginan kita itu yang perlu kita lakukan. Kita lanjut lagi dalam Isra atau perjalanan diri manusia harus melakukan jihad ke dalam diri, yakni melakukan taholi, tahali, dan tajali, agar kemudian bisa melakukan mi'raj, yakni berkunjung ke Baitullah untuk menemuinya. Sekarang pertanyaannya, apa itu taholi, tahali, dan tajali? Nah, taholi, tajali ini namanya kita pernah bahas, Pak, kurikulum tauhid dulu. Taholi, tahali, dan tajali. Definisi mudah dari taholi ini adalah membuang sifat-sifat buruk yang ada di dalam diri kita, membuang sifat-sifat buruk yang dalam diri, mensucikan jiwa ini, membuang. Jadi ini mudah. Nah, baru kita masuk tahali, mengisi dengan perbuatan yang baik-baik, baru bisa masuk ke tajali. Tajali ini apa? Untuk menemui yang maha suci, kita harus suci. Ini tajali. Jadi saya simpelkan saja. Untuk memenuhi yang maha suci, kita harus suci. Dibuang sifat buruk, diisi dengan sifat yang baik-baik, sehingga sifat buruk ini tidak ada, yang isinya baik, Allah beserta orang-orang yang baik. Tajali. Tajali inilah intinya begini, Allah itu bisa ditemui oleh orang-orang yang suci, karena Allah itu maha suci. Bagi mereka yang belum bersuci, belum bisa bertemu. Pengakuan untuk bisa bertemu itu mudah, tapi untuk diakui itu yang susah. Bagaimana kita bisa memprediksi bahwa itu diterima atau tidak? Di sini letaknya, masih kembali ke qalbul mukmin Baitullah. Qalbul mukmin Baitullah itu, kalau hati itu tiada makhluk, berarti isinya dia. Itulah jalan kita bisa bertajali kepada Allah.
jalan kita bisa bertajali kepada Allah. Jadi takholi tadi adalah menyucikan diri, membuang sifat-sifat yang buruk. Bertakholi juga adalah jihad yang paling besar karena mengalahkan dirinya sendiri. Harus mengalahkan nafsunya sendiri, seperti sifat-sifat dengki, munafik, tamak, iri, dan masih banyak sifat-sifat yang lain itu. Termasuk perbuatan merugikan orang lain. Itu kita buang semua, namanya takholi, kita buang semua. Nulis malam, nulis malam. Jelas sudah bahwa musuh terbesar bagi manusia itu adalah dirinya sendiri. Musuh terbesar bagi manusia itu adalah dirinya sendiri. Jadi begini Pak, agama itu bukan alat untuk mempertahankan diri dari kejahatan orang lain, tetapi agama adalah alat untuk membela diri kita dari kejahatan diri kita sendiri. Tidak ada yang paling jahat di luar Pak. Yang paling jahat itu adalah diri kita sendiri. Dengan kita bertakholi, menyadari bahwa kita membuang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, mengisi sifat-sifat yang baik, insya Allah kita akan bisa bertajali kepada Allah. Jadi tajali itu adalah puncak dari segala makrifat, adalah makrifat zat. Inilah yang disebut dengan tajali. Bapak sudah merasakan tajali, mungkin pemahaman tajali aja yang belum diketahui. Kalau tajali ini kita sudah bisa merasakan diliputi oleh nur ilahi, sehingga diamnya nur ilahi ini sama dengan diamnya hati. Itulah tajali namanya. Itulah tajali. Jadi kalau sudah bisa merasa diliputi, memandang nur ilahi yang innahu fitoli sa'i'in mubitati, inilah yang dinamakan tajali. Ini bahasa tinggi, bahasa sufi, bahasa ma'rifat, tapi saya bawa bahasa ini dengan bahasa yang mudah supaya langsung bisa nyantol gitu. Oh, rupanya tajali ini keesaan antara roh dan nur ilahi dengan ilahi, inilah yang dinamakan tajali. Jadi keesaan antara roh, inilah yang namanya tajali. Belajar tajali ini 2 tahun tidak tentu Pak. Belajar ini spesifik takholi tajali 2 tahun tidak tentu. Kalau tidak mempunyai metode pengajaran, metode yang simpel untuk bisa disampaikan, 2 tahun tidak tentu. Cuma hitungan menit Bapak tahu tentang tajali, tentang takholi, tentang tahali. Hitungan menit tahu. Dan bahkan bisa merasakan. Kenapa? Saya berpikir macam ini Bapak-Bapak. Kalau untuk mencari pemahaman untuk saya sendiri saya cepat. Yang saya pikirkan bagaimana cara memahami sesuatu untuk disampaikan Bapak Ibu itu cepat mengerti. Itu kuncinya. Untuk apa saya menang sendiri? Yang penting aku tahu, yang lain sudahlah. Enggak, itu bukan orang namanya. Yang penting kita mencari sesuatu itu untuk diri kita paham, untuk disampaikan lebih paham lagi dengan bahasa yang sederhana. Kalau dengan bahasa ulama cari sendiri di Al-Quran, nah pakai bahasa Arab dan ini silakan. Tapi kan bukan tujuan itu. Tujuannya adalah mencari ilmu, paham, dengan paham kita yakin, dengan yakin kita beramal. Inilah keyakinan yang benar. Nah jadi tajali itu adalah ruh ilahi ini aja. Ini ilmu. Prakteknya di mana? Rukun, kol, ini ilmu ini harus tahu ilmunya. Bagaimana kita bisa mempraktekkan suatu ajaran kalau kita tidak tahu ilmunya? Nah, ilmu tajali itu tajali. Jadi kita ini sudah bertajali Bapak-Bapak itu. Cuma mungkin bahasa tajali ini belum pernah dimengerti, belum pernah dipahami. Tajali itu
Kita lanjutkan lagi. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi telah sampai ke Sidratul Muntaha. Dengan Mi'raj, beliau telah sampai ke Baitullah lalu menemuinya. Nabi mengatakan, Ra'aitu Rabbi fi ahsani surura. Aku telah melihat Tuhanku yang seelok-elok rupa, yang tiada umpamanya. Dengan demikian tak ada hijab lagi antara diri dan Tuhannya, yang ditemui adalah cahaya di atas cahaya. Jadi begitu Pak. Dalam perjalanan Nabi ini pergi ke Baitullah, rumahnya, menemui pemilik rumah. Baru bisa beliau berkata, aku sudah melihat Tuhanku yang seelok-elok rupa, yang tidak sama dengan seumpamanya, yang tidak sama dengan segala sesuatu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ketemu dengan Baitullah dan sudah ketemu dengan pemilik rumah. Sudah. Di mana? Laisa kami lihi sayyidin. Sudah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau sudah mendirikan sholat khusyuk, sudah mi'raj kepada Allah. Mi'raj. Inilah ajaran yang benar. Ajaran yang benar itu meneladani apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita teladani. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sudah. Hanya orang-orang mukmin lah yang bisa bermi'raj. Muslim belum, apalagi Islam. Apa syarat mukmin itu? Mukmin itu adalah penerapan minallahi billahi jadillahi, itulah mukmin. Makanya di situ ada as-sholatu mi'rajul mukmin, bukan Muslim. Jadi mukmin inilah yang harus kita kejar. Karena perintah di Al-Quran itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, semuanya mukmin. Mungkin ada 80%. Ada yang nas, ada yang muslim, ada kurang lebih 80% ini semuanya mukmin yang diperintahkan. Sholat mukmin, puasa mukmin, zakat mukmin, haji mukmin. Jadi kejar itu yakin supaya kita bisa mi'raj. As-sholatu mi'rajul mu'minin. Nah, hakikat Isra Mi'raj itu sendiri, Bapak Ibu, jangan pernah dimitoskan, harus diteladani. Dari mana kita meneladani tadi? Supaya kita meneladani dari peristiwa Isra Mi'raj. Ya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat. Inilah cara meneladani Rasulullah Mi'raj. Inilah. Jadi selama ini kalau didengung-dengungkan saja bahwa Mi'rajnya Nabi Muhammad dapat perintah sholat 5 waktu. Di sana ketemu Tuhan, Jibril nggak ketemu lagi, buruknya nggak bisa sampai, cuma Muhammad saja. Tanpa diberitahu bagaimana sholatnya ini kok bisa sampai ketemu Tuhan. Kenapa kok Muhammad Jibril tidak bisa ikut? Kenapa kok buruknya ditinggal? Kita kan nggak pernah dijelaskan. Makanya dalam kesempatan ini sekali lagi, mana hakikat dari Isra Mi'raj itu kita perjelas. Inilah revolusi pemikiran. Artinya apa? Artinya kalau kita mengetahui tentang Isra Mi'raj di luar sana yang tidak sesuai dengan revolusi pemikiran, karena agama itu akal loh Pak. Tanpa akal nggak ada agama. Agama itu. Inilah revolusi pemikiran. Kita sudah tahu. Oh ini. Jadi yang disampaikan itu kadang-kadang di luar sana itu cuma kebohongan publik. Artinya kita tidak bisa memahami benar-benar makna dari Isra Mi'raj. Ingat. Setiap yang dilakukan oleh Rasulullah itu perlu diteladani, perlu, bukan hanya dipahami pengetahuan saja, jangan. Karena untuk sampai kepada Allah itu ikuti Muhammad. Tanpa Muhammad pun tidak akan pernah bisa sampai. Karena Muhammad lah seluruh ajaran itu ada di beliau. Nah, kita tinggal mengikuti saja
kita gunakan ajinul akli dengan kecerdasan akal kita supaya kita bisa memahami suatu ayat, suatu perintah, dan kita bisa memahami apa ini hadis palsu, apa ini hadis sahih, dan itu kita akal sudah bisa kita pahami. Contoh apa ya? Ada hadis dulu kalau ada sholat tusuk, ada sahabat Rasulullah, itu hadis juga sering diperhitungkan. Waktu kena panah, untuk menyabutnya itu menunggu beliau sholat dulu, sehingga baru bisa dicabut panasnya. Karena kusuk ada di situ, dia bilang kalau dia kusuk, dia tidak merasakan lagi cabutan panas. Ini hadis bohong. Bohong. Jadi akal harus dipakai. Tidak mungkin manusia selagi sholat dicabut tidak merasa. Berarti kalau dia tidak merasakan mati, tidak sholat lagi. Jadi itu harus arahnya. Jadi untuk mengetahui hadis semacam ini kita bisa langsung menolaknya, bukan untuk dibantah-bantahkan Pak ya. Nanti kalau dibantah-bantahkan menjadi perdebatan, akhirnya menjadi pertengkaran. Cuma diketahui saja, oh ini hadis bohong, nggak perlu kita ikuti. Nggak mungkin lah orang hidup dicabut panah lalu dicabut, kita nggak itu. Nggak mungkin. Nah di sini lah maksud saya bisa dilintir contoh ini kan supaya kita menggambarkan bahwa kita itu bisa mengetahui hadis itu sahih ataupun hadis itu palsu. Jadi intinya begini, Isra Mi'raj ini yang kita bahas, kita harus tahu sampai makna hakikinya. Makna hakikinya apa? Untuk bisa bertemu kepada Allah, kita harus mengkaji ke dalam diri. Untuk bisa menemui Allah yang Maha Suci, kita harus suci. Dari mana letak suci itu? Sucinya itu ada di qalbul mu'min baitullah. Tanpa itu sia-sia. Tanpa itu perbuatan kita hanya perbuatan saja, tidak ada perbuatan nyata. Jadi yang perlu diingatkan, yang perlu digarisbawahi benang merah dari Isra Mi'raj itu as-sholatu mi'rajul mu'min, bukan mu'min. Jadi tugas kita adalah bagaimana menjaga istiqomah di level mu'min ini supaya kita mendapat panggilan-panggilan Allah seperti sholat, puasa, zakat, haji. Kalau kita dipanggil, biasanya itu bekal. Kalau kita dipanggil, itu biasanya akan diberi bekal. Tapi kalau tidak dipanggil, berarti dibiarkan. Logika lagi kan? Kalau kita dipanggil sholat, artinya kita diberi bekal. Di mana bekalnya? Inilah bekalnya, dikasih pelajaran, diizinkan Tuhan mengenal dirinya, itu bekal. Tapi kalau sekedar dipanggil untuk sholat asal-asalan, asal mengejarkan, ya akan dibiarkan oleh Tuhan karena dia tidak mencari kebenaran. Tapi kalau level mukmin dipanggil untuk sholat, wakili sholat itu pasti diberi modal oleh Allah. Apa modalnya? Diberi pengetahuan supaya dia bisa mengingat dan diingat. Benar apa? Nah, ini modal. Tanpa Allah mengizinkan diberi kekuatan, diberi modal, kita tidak akan pernah bisa mengingat yang diingat. Banyak jutaan manusia di luar yang tidak bisa mengingat yang diingat. Artinya apa? Diberi kesempatan, diberi modal. Alhamdulillah kita diizinkan. Nah kita kembali lagi ke hikmah ini. Hikmahnya dari Isra Mi'raj ini. Dulu pernah kita bahas juga, untuk mengulangi saja bahwa belum lupa ya. Hikmah Mi'raj ini kan banyak dipahami di luaran sana Pak. Bertemu semua nabi-nabi itu di langit pertama, di langit kedua, di langit ketiga. Jadi pemahaman dulu sebelum kita belajar ma'rifat itu seolah-olah langit itu kayak kue Pak, bertingkat-tingkat. Ada lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Setelah kita belajar ma'rifat, oh rupanya langit itu bukan itu. Langit itu adalah kesadaran kamu yang tertinggi. Kesadaran. Makanya bukan ilmu yang menjadi
tapi kesadaran yang menjadi. Inilah kalau kesadaran yang sudah kita raih itu sudah sampai ke langit. Nah kalau pemahaman langit kayak kue lapis nggak ketemu di situ, nggak ketemu. Karena nabi-nabi ini sudah kembali ke surga. Apa surga itu? Surga itu bahasa Sanskerta. Sepaga artinya perjalanan, ga itu cahaya. Berarti sudah kembali kepada cahaya. Siapa pemilik cahaya? Ya pemilik cahaya adalah Tuhan itu sendiri. Jadi dia tidak kayak di langit berlapis-lapis, bukan. Dia sudah kembali. Semudahnya itu kalau Muhammad sudah kembali kepada Allah dan bertemu para nabi, mudah. Karena dalam lingkupan nur ilahi tadi. Jadi pemahaman macam ini kan harus kita sempurnakan, Pak. Jangan pernah beranggapan bahwa langit pertama sampai ke langit ketujuh yang diduduki oleh nabi-nabi itu seperti kue lapis. Jangan. Jadi beliau nabi-nabi itu sudah ada di surganya Allah. Surga itu bahasa Sanskertanya separ itu perjalanan, ga itu cahaya. Nah kalau surga dalam bahasa Arabnya itu jannah. Jannah itu taman. Beda lagi kan? Taman. Jadi beliau nabi-nabi seperti Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, beliau sudah di surga, sudah kembali kepada cahaya itu sendiri. Nurun ala nur tadi itu sudah kembali kepada pemilik cahaya itu sendiri. Jadi kita hikmahnya ke langit pertama adalah pertemuan dengan Nabi Adam. Adam dari segi bahasa artinya tidak ada atau ketiadaan. Maknanya adalah kita harus sadar bahwa segala urusan dunia atau urusan jasmani itu tidak kekal. Yang kekal adalah urusan rohani, sehingga di balik jasmani itu ada rohani. Jadi begini, Pak. Ingat bahwa urusan jasmani itu adalah kehidupan di dunia ini seperti pangkat, harta, jabatan, apapun itu semuanya tidak kekal, semuanya akan selesai di pintu sekarat. Yang kekal adalah yang masalah rohani. Makanya rohani ini berilah dia makan, bekali rohani ini supaya bisa kembali kepada sumbernya. Apa makanan rohani itu? Apa bekal rohani itu? Makanan rohani adalah ibadah. Tapi ibadah yang mana? Ibadah yang tidak ada kesyirikannya. Inilah makan rohani. Nah kalau rohani sudah dikasih makanan yang dia tidak ada kesyirikan, dia akan bercahaya. Dia keluar cahaya itu walaupun maaf wajahnya agak hitam, wajahnya ini dia akan kelihatan enak dilihat walaupun hitam orang, apalagi putih seperti Agus dulu ya. Agus kan suram dulu kan wajahnya kan suram nih Pak sebelum ini. Setelah dia syahadat, setelah sholat dia walaupun hitam tapi kelihatan enak dipandang. Ya, artinya tidak busam. Kan kita pernah melihat orang di jalan kan ada yang busam, ada yang melihat aja nggak betah lama gitu, yang nggak betah. Nah itu artinya dia keluar dari jalan kalau mata rohani ini diberi makanan ibadah yang benar akan keluar timbul dari dalam. Insya Allah mudah-mudahan jemaah kita selalu memberi makan rohani, makanan untuk ibadah yang di dalamnya tidak ada kesulitan. Kita lanjut mi'raj kedua, langit kedua. Hikmah pertemuan dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Isa dari segi bahasa hidup dan Yahya kehidupan. Maknanya adalah di dalam hidup ini kita harus selalu sadar dan ada kehidupan setelah kehidupan ini atau akhirat, harus menemukan makna hidup dari mana kita, apa tugas kita setelah ini, mau kemana kita. Nah, karena kita sudah menuruni kita ini dari mana, sekarang ini ada di mana, dan akan kembali kepada siapa, kemana, itu kita sudah bisa menuruni diri, menuruni diri. Akhirnya kita menimbulkan, oh, aku ini ada diadakan, aku ini hidup dihidupkan. Di dunia ini hanya sekedar untuk menunggu mati. Mati mana yang harus mati, yang harus aku bekal untuk kembali. Jadi pemikiran inilah pemikiran yang sempurna, pemikiran yang arah istilahnya ke jalan Allah. Kita gunakan potensi pemikiran ini. Makanya aku senang
mau menyebutkan revolusi pemikiran itu senang aku. Karena selama ini pikiran kita buntu dicekoki dengan pahaman-pahaman yang tidak bisa kita kelola, kita masukin pemahaman-pemahaman yang kita bisa kelola. Akhirnya pemikiran terbuka. Oh, macam inilah maksud aku revolusi pemikiran. Aku senang sekali Pak. Bahasa ini paling senang aku. Revolusi pemikiran. Artinya setiap manusia yang buntu pemikirannya, kita masukin kajian ilmu supaya mereka berevolusi sendiri tentang pemikirannya. Nah, kita lanjut lagi. Mi'raj ke langit ketiga. Hikmah bertemu dengan Nabi Idris. Idris artinya cerdas. Maknanya adalah dalam hidup ini kita harus mempunyai 3 macam kecerdasan, yaitu kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Jadi dari intelektual, emosional, dan spiritual ini cukup dikaji dengan adinul akli. Gunakan akal kamu. Dengan sering menggunakan akal inilah kita bisa mencapai kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Include, nggak usah dipisahkan. Untuk belajar intelektual aku belajar ini, untuk emosional aku belajar ini, untuk spiritual aku harus belajar. Nggak usah dipisah-pisahkan, karena sumbernya yang tahu. Sumbernya satu, Allah Maha Tahu. La qadirun umurah. Jadi istilah Allah Maha Tahu, dan itu sudah ditajalikan kepada setiap diri manusia. Dan tugas kita adalah gunakanlah akalmu itu sering-sering, mengelola akal ini, mencari kebenaran untuk kesempurnaan sesuatu yang kita yakini. Sehingga kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual kita akan mencapainya. Kalau kita sering-sering menggunakan akal, jangan menerima sesuatu itu, kita yang penting sudahlah aku terima aja. Kalau perlu, cari sesuatu itu sampai ke usulnya. Dan usul itu yang sampai. Tanpa usul nggak akan sampai ke pemahaman. Jadi kalau kita sudah tahu usulnya, alhamdulillah kesempurnaan kita satu dari bawah ke atas itu sudah bagus. Jadi itu cukup di kecerdasan akal, adinul akli. Sering gunakan adinul akli itu untuk kecerdasan intelektual kita, emosional kita, dan spiritual kita. Itu lagi Pak. Hikmah Mi'raj ke langit keempat. Yusuf artinya indah, artinya kita harus mengisi kehidupan ini agar menjadi indah. Ini yang agak susah, agak sulit ini. Mudah untuk mengisi hidup agar bermakna dan menjadi indah. Ini kalau sekedar dibicarakan, didiskusikan mudah. Tapi bagaimana untuk bisa mencari istilah hidup ini bermakna dan menjadi indah? Kalau kita nggak tahu sumbernya, kembali lagi kita ke usul. Kalau kita nggak tahu sumbernya bahwa baik dan buruk itu asalnya dari Allah, kita tidak akan pernah hidup itu menjadi yakin. Jadi kita harus tahu tuh, baik dan buruk, jahat dan baik itu semuanya dari Allah. Tinggal kita menyikapi saja. Oh, baik ini datangnya dari Allah, buruk itu datangnya dari Allah. Tinggal kita menyikapi, barulah kita baru bisa bilang bahwa alhamdulillah Allah kulli hal. Nah, kalau kita sudah mencapai alhamdulillah Allah kulli hal, hidup Anda pasti indah. Hidup Anda pasti indah dan tak pernah namanya berusuk. Tidak pernah. Dapat musibah apapun yang dibicarakan, yang disampaikan adalah, ya Allah, kenapa kok semua ini terjadi kepadaku? Jangan berubah sekarang. Jangan bilang begitu, ya Allah, kenapa kok semua ini terjadi padaku? Berubah. Hikmah apa ya Allah yang dibalik semua kejadian yang ada pada diri kami? Hikmah apa? Artinya kalau kita berjalan bertanya macam itu, kita akan dituntun untuk menemukan hikmah dibalik kejadian itu. Tapi kalau ya Allah musibah terus, ya Allah apa jadinya ini, ya Allah, itu labur tapi merusuk Pak. Tapi kalau setiap kejadian kita balikkan pertama kali adalah pemiliknya, ya Allah, hikmah apa yang terjadi dalam diriku, dalam keluargaku, dalam saudara-saudaraku. Kita akan dibimbingnya untuk menemui jawaban dari hikmah itu sendiri. Oh, alhamdulillah.
Reportnya 2 tahun baru menjawab. Kalau bukan kejadian kemarin kita nggak mau ini. Alhamdulillah Ridwan. Kan 2 tahun lama Pak. Maksudnya kalau kita sudah ngomong sama Allah itu hikmah apa ya Allah yang ada terjadi dalam diri ini. Kita sudah kasih sama Allah kan untuk disitulah kita akan bisa menyatakan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau yang namanya pemberian baik nggak usah diucapkan Pak, pasti alhamdulillah ya. Tapi kalau yang musibah, apapun musibah, pasti kan ini. Kalau kita nggak tahu ilmu, ya Allah, musibah terus ya Allah, ada apa ini, ya Allah, nggak ada jawaban, tambah stres gitu. Jadi kalau kita, ya Allah, hikmah apa yang terjadi dari keluarga ini? Semoga hikmah ini menjadi yang terbaik. Kita akan ditemukan oleh hal yang baik dan menemukan jawaban. Alhamdulillah ya Allah. Untung kemarin. Kalau tidak macam itu kita mainnya. Untuk mencapai hidup yang indah, kita harus belajar bagaimana kita mensyukuri. Alhamdulillah. Allah kulli hal ini bukan ucapan, tapi rasa karunia yang diberikan kepada Allah kepada kita inilah dalam semua keadaan Pak ya. Bukan ucapan asal dikasih duit alhamdulillah ala kulli hal, bukan. Cukup baik alhamdulillah, terima kasih kepada orang yang menyampaikan. Tapi alhamdulillah ungkapan rasa syukur kita atas karunia Allah dalam bentuk apapun cukup di dalam hati. Cukup di dalam hati. Jadi kalau sudah menemukan ini, baru hidup itu indah. Saya yakin 1000% kalau alhamdulillah kulli hal ini sudah berjalan dalam diri, sudah menemukan hidup itu indah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan cerita sedikit, tapi maaf ini bukan sombong, bukan dia hanya berbagi pengalaman. Jadi sekarang ini kami sudah menerapkan alhamdulillah ala kulli hal itu. Sedih nggak ada, senang nggak ada. Di dalam hidup itu sedih nggak ada, senang nggak ada. Yang ada hanya nyaman. Nyaman nggak? Mau tidur, mau kerja, nggak ada yang namanya ngeluh, nggak ada yang susah. Senang juga nggak ada. Terus dapat duit banyak, senang juga. Dompet itu sedih juga nggak. Cuma nyaman aja. Ini karunia bukan dibuat-buat. Nah maksud kami, kenapa kami sampaikan ini sebenarnya malu dan menyampaikan aku takutnya dia atau sombong dia, bukan. Hanya untuk berbagi pengalaman, mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu itu dikarunia Allah sedemikian rupa sehingga nggak ada sedih, nggak ada susah. Anak sakit, cara menyikapi itu berbeda. Coba kalau anak sakit, kamu antarkan ke rumah sakit. Cara menyikapinya begini, ya Allah Tuhan, alhamdulillah ya Allah. Engkau telah izinkan aku untuk menghantarkan rezekimu melalui orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan, melalui sepatu banyak anak itu sakit. Sudah bagus setelah di dalam sana tinggal kita cuma berzikir, wirid, memuji Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak lama sembuh Pak. Kalau diizinkan waktu sakit dia mati, insya Allah sahih. Karena dia sudah dalam mengasuh dirinya sendiri, dia mengabaikan haknya. Enteng itu. Semua mobil tabrakan tak bawa sepeda. Alhamdulillah ya Allah. Engkau izinkan kami untuk menghantarkan rezekimu kepada orang-orang yang bekerja di dalam perbaikan. Siapa yang ngasih rezeki orang bengkel itu kalau bukan terjadi kecelakaan? Siapa yang ngasih orang bidang kesehatan itu kalau bukan dari sakit? Inilah usul namanya. Ingat. Pernah kan bilang, sekarang ini penyakit itu macam-macam. Dulu nggak ada stroke, dulu nggak ada komplikasi. Ingat, semakin banyak orang yang bekerja di bidang kesehatan, semakin banyak penyakit. Semakin banyak polisi, semakin banyak penjahat. Karena rezekinya dari situ. Dari situ rezekinya. Kan dulu orang tua kita ngomong, dulu nggak ada stroke, dulu nggak ada komplikasi, nggak ada diabetes. Iya, dokternya bikin. Nah sekarang setiap kampung sudah ada bidan, ada suster, ada perawat, ada dokter. Siapa yang menggaji mereka? Inilah keadilan kita memang. Jadi kalau pola pemahaman ini, waktu diderita sakit, waktu diderita musibah benturan, waktu anak kita terjadi masalah kepolisian,
Hadapi dengan pola pemikiran yang macam ini. Kita diizinkan Tuhan untuk menghantarkan rezeki bagi orang-orang yang di bidang penegak hukum. Setelah itu kita nikmati, kita urusi secara syariat. Tapi akidah harus pegang. Supaya apa akidah ini? Kita tolong. Nggak ada ini, nggak itu. Kita ikutin saja aturannya. Kita ikuti aja aturannya. Waktu di rumah sakit kita ikuti. Nah, opname berapa hari silakan. Tapi kita sudah, hakikat kita sudah diizinkan Tuhan untuk menghantarkan rezeki bagi orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan. Ini ilmu, tapi nggak ada di Al-Quran. Nggak ada, hadisnya juga nggak ada. Hanya orang-orang yang diberi pemahaman yang bisa membicarakan ini. Tidak ada kitabnya, carilah kitabnya kalau ada. Saya beri, cari. Lapor guru, ini ada kitabnya, sesuai yang kamu dibicarakan kemarin. Cari. Inilah ilmu, kalau bahasa sufi itu ilmu laduni. Ilmu pemberian langsung. Tapi aku bukan sufi, Pak. Aku bukan syekh. Jadi aku nggak mau mengatakan bahwa ini laduni. Ini adalah ilham dari Allah, petunjuk dari Allah untuk kesempurnaan imanku. Karena aku menjadi muhajir, aku menjadi guru sampean, ya apa salahnya aku sampaikan kan? Kalau aku tidak menjadi guru, tidak aku sampaikan hanya untuk pemahaman aku sendiri. Tapi lah kena dialat pula aku, lah dikasih ilmu oleh Allah dan sampaikan pula. Di sini lah, dari sudut pandang cara kita berpikir agar kita mencapai alhamdulillah ala kulli hal tadi, supaya itu nikmat indah. Lakukan, pelan-pelan lakukan, tinggal merubah image cara berpikir. Semuanya dari Allah. Ingat, pernah saya bilang, Allah itu number one, nomor satu kan dulu hidup itu. Kalau kamu sudah nomor satu kan hidup, hidupmu akan dituntun dan akan diberi pencerahan. Gunanya apa? Supaya dalam menghadapi ini kita itu berbimbing dan terbimbing. Jadi tidak ngeluh, tidak berusaha menentukan sesuatu itu ya istilahnya tidak dengan nafsu. Jadi ini sekedar informasi, bukan hadis, bukan dari Al-Quran, bukan dari ulama, hanya ujuk-ujuk dikasih tahu oleh Allah tentang pola pemahaman agar kita mencapai alhamdulillah ala kulli hal tadi, agar hidup kita menjadi indah. Itu saja. Kita lanjutkan. Sampai mana ya? 5 ya. Mi'raj ke langit 5. Hikmah pertemuan dengan Nabi Harun. Harun artinya dicintai Allah. Artinya dalam kehidupan ini kita harus berusaha melakukan segala sesuatu yang dicintai Allah. Untuk keberkahannya begini, supaya agar kita dicintai Allah, apapun yang kamu lakukan selalu bicarakan dalam diri sendiri. Kalau aku lakukan macam ini, Allah ridho tidak ya? Bertanya dalam diri. Nah, kalau itu lakukan. Bertanya dalam diri dulu. Kalau aku macam ini, melakukan macam ini, kira-kira Allah ridho tidak ya? Kira-kira ada tak keberkahannya? Nah, kalau kalian bertanya macam itu, insya Allah apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, itu selalu petunjuk dari Tuhan. Jadi selalu bertanya, jangan sembarang nabrak sana, nabrak sini. Jadi untuk bisa dicintai Allah itu lakukan apa yang dicintai Allah. Jadi selalu introspeksi, selalu bertanya bahwa apa yang saya lakukan ini kira-kira Allah itu enggak ya? Nah, itu intinya di situ. Nanti dikembangkan sendiri ya. Mi'raj ke langit 6, hikmah pertemuan dengan Nabi Musa. Musa adalah mutakalimun, yaitu Nabi yang bercakap-cakap dengan Allah. Artinya kita harus mampu membaca segala sesuatu fenomena yang terjadi di sekitar kehidupan kita sebagai bahasa atau ayat-ayat Allah. Jadi untuk memudahkan cara kita berpikir, untuk bisa membaca ayat-ayat Allah di dunia ini, cobalah lihat ini aja. Ini ada contohnya. Ini. Ini kan sumber hidupnya dari air, Pak. Jadi dari air naiklah ke daun-daun sini, Pak. Logika, yang namanya air itu hukumnya pasti dari atas ke bawah. Tidak mungkin air naik. Nah ini dari akar, terus naik ke daun sini.
berarti kan naik. Pertanyaannya, ada mesin apa sehingga air ini bisa naik di sini? Kalau bukan kuasa Allah, tidak akan pernah air bisa naik dari bawah ke ini. Seperti ini juga. Seperti warna kucing di rumah, ada yang kuning, merah itu, tak pelangi itu. Siapa yang mengecatnya? Harus sampai di situ. Subhanallah, ini semuanya kuasa Allah itu. Itulah namanya membaca ayat-ayat Allah, membaca bahasa-bahasa Allah. Kamu tidak akan pernah bisa bicara seperti Nabi Musa. Berbicara saja, tidak akan pernah bisa. Kalau kita bicara sama kepada Allah itu hanya dengan diam itu, tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Tapi kalau membaca ayat-ayat Allah dengan segala yang apa kita lihat di sekeliling kita, semua ayat-ayat Allah. Contoh, kenapa sih rambut kepala dipanjang, rambut alis ini kok pendek? Siapa yang nahan di rambut alis ini sehingga tidak pernah panjang? Siapa yang narik di rambut ini sehingga kok panjang ini? Harus bisa membaca. Inilah namanya kuasa Allah. Jadi setiap apapun yang kita lihat, kita sudah bisa membaca ayat-ayat Allah itu, bisa berkomunikasi dengan Allah itu sendiri. Jadi makna-makna inilah sebenarnya yang harus kita ambil supaya kita itu cara berpikir kita, cara kita mengingat kepada Allah, cara kita berpikir kepada Allah benar-benar sempurna sampai ke usul. Bahwa la mawjudun illallah itu memang bukan bahasa basi, asli bukan bahasa basi, tapi kan tidak semudah itu Pak untuk mengatakan la mawjudun illallah itu. Ada proses usul, ada proses pengenalan sehingga kita bisa mengatakan sebenarnya untuk bisa membaca ayat-ayat Allah, bacalah di sini kita. Seperti tanaman, kalau ibu-ibu yang repot tentang itu kan sambil dirami, ya kok air bisa naik ke sini, kok buahnya ada yang kuning, ada yang merah, siapa yang ngecat ini, kan gitu. Jadi akhirnya dengan rasa kita mengingat kepada Allah, kita nyaman, kita melakukan nyiram, kita melakukan pemotongan istilahnya nyaman, kita ngurus taman itu nyaman, dan kita sambil ingat, coba kalau sambil marah. Beda lagi, paling bulannya pot beras. Jadi kita lanjut lagi Pak. Mi'raj ke langit ketujuh, hikmah pertemuan dengan Ibrahim. Ibrahim artinya korban, korban artinya dekat. Maknanya adalah di dalam kehidupan ini kita harus senantiasa merasakan kedekatan dengan Allah, sebagaimana sabda Rasulullah tentang sifat kesan itu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatnya. Ya ini kenapa kok saya bawa untuk pelajaran fikih, banyak sekedar untuk diketahui saja, bahwa artinya di dalam kehidupan ini kita harus selalu merasakan kedekatan dengan Allah. Gunakanlah billah itu, billah beserta dengan Tuhan. Kita sudah beserta lagi, bukan dekat. Nah, ini pemahaman fikih tentang kita lewati saja, artinya kita merasakan kedekatan ke Allah itu tadi, merasa dekat ke Allah itu dengan bila minallahi ta'ala, billahi ta'ala, billahi ta'ala, dengan bila. Di mana letak bilahnya? Di roh itu lah. Kalau kita beribadah dengan roh, otomatis beribadah dengan roh. Jadi makna Ibrahim di situ. Kita lanjutkan lagi. Mi'raj ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu artinya tempat berkesudahan. Maknanya adalah kehidupan adalah hanyalah sementara, bukan merupakan titik akhir, dan puncak tujuan hidup kita melainkan kehidupan akhirat. Itulah tempat yang akan kita tuju. Dalam kehidupan di dunia ini kita harus berjuang untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat yang lebih baik. Jadi kalau Sidratul Muntaha itu kesadaran kita yang tertinggi, bagaimana kita akan mencapai bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Nah, kesadaran itu juga sudah kita laksanakan pada hidup kita mengalami. Nah, keesaan antara hamba dengan Tuhan itu namanya sudah kesadaran yang tertinggi. Artinya kita sudah bersama. Lalu sudah menerapkan lillahi, billahi dan billahi itu, kesadaran kita sudah bersama. Jadi kita merasa lebih dekat,
bahwa di dunia ini adalah macam inilah, dan kita akan pulang kembali dan kita mempertahankan bekal untuk kembali itu. Ini namanya kesadaran. Tanpa kesadaran ini tidak akan pernah kita berpikir untuk mencari bekal yang akan nanti. Mudah-mudahan yang kajian yang kami sampaikan ini bermanfaat. Kalau ada kurang lebihnya, ada salahnya, kurang pas, kami mohon maaf. Tapi yang kami sampaikan yang baik. Setelah mengkaji makna hakikat Isra Mi'raj ini, Bapak dan Ibu-ibu harus menyimpulkan suatu materi yang kita sampaikan ini dibaca, direnungi, dipahami, lalu disimpulkan. Setelah menyimpulkan, berarti akan membuat suatu keyakinan. Setelah keyakinan yang dan melakukan keyakinan itu, praktikkan keyakinan itu dengan jalan amal hidup. Kalau cuma dibaca, direnungi, pengen tahu, percuma. Setelah mengetahui kajian ini, simpulkan apa makna dari Isra Mi'raj itu, bagaimana saya bisa meneladani itu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Bagi yang bertanya tentang kajian ini sesuai dengan materi, silakan. Tanyakan dari kajian materi dari guru. Maaf guru, ini sudah masuk waktu asal. Tutup dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan langsung ke guru saja karena sudah masuk ke waktu asal. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk mengakhiri pengajian kita pada hari ini, marilah kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit pengumuman dari kami Bapak Ibu, bahwa di pengajian Majelis Al-Mubarakah, khususnya Yayasan Al-Mubarakah itu sendiri, semalam kita sudah berdiskusi. Jadi dari salah satu program pengajian kita itu adalah pengamalan kegiatan amal sosial. Salah satunya yang disitu yang disusun dalam salah satu visi dan misi daripada yayasan. Nah, mengenai hal tersebut, bahwa Yayasan Ilmu Al-Mubarakah khususnya majelis itu akan mengadakan pelatihan penanganan mayit dalam bentuk bidang sosial yang kita amalkan. Dan insya Allah semalam sudah kita rapatkan bersama para pengurus. Kebetulan guru sendiri semalam karena beliau ada pengajian di Bawah Telang, jadi beliau tidak sempat hadir. Dari dua pengurus dan pengurus yayasan telah sepakat untuk mengadakan kajian rutin kurang lebih pelatihan kurang lebih selama 3 sampai 4 kali pertemuan akan disesuaikan. Itu insya Allah di malam Jumat di sini, khususnya untuk majelis Al-Mubarakah yang di Maju itu di sini. Nanti kalau Telang bertempat di Telang, dan insya Allah nanti kita juga akan buka pengajian di Sumsang. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kami mohon kepada Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu yang berminat untuk mengikuti pelatihan, untuk diharapkan datang di malam Jumat. Itu pada Aisyah. Pada Aisyah di malam Jumat. Nanti untuk ketetapan selanjutnya akan kami lakukan melalui WhatsApp group untuk ketetapan selanjutnya. Jadi ini hanya baru sebatas diskusi, belum disimpulkan secara matang. Dan tergantung keputusan tergantung si pengajar. Jadi mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf kepada Allah dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.